Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firdaus. Ingin menyampaikan satu program dari lembaga kami, Lembaga Dakwah IKA Sulsel atau Ikatan Dai Sulawesi Selatan, yang saat ini jadi perbincangan di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Satu program kami namanya Hikmah atau Iuran Kemaslahatan Ummah. Iuran Kemaslahatan Ummah. Bagaimana programnya? Ada orang yang bergabung, satu orang, dia wajib membayar 50.000 satu bulan. 50.000 ini besok lusa kita tidak minta-minta ada keluarga yang meninggal, maka program ini akan menanggung mulai dari dimandikan jenazahnya, kemudian acara khatmil Quran 30 juz, kemudian ceramah takziah 3 malam plus MC plus qori. Dan alhamdulillah sudah ada sekian puluh orang yang bergabung. Setelah kita membuat program ini di bulan 3 yang lalu, sudah sempat kami membuat videonya, tapi ingin lebih memantapkan lagi video kali ini. Apa motivasi kami membuat program ini? Saya mendengar keluarga bahwa ketika kalau ada keluarga yang meninggal, seolah-olah kita diperas harus punya uang yang banyak, harus punya dana, mempersiapkan diri. Jadi kita yang meninggal, kita yang menonton video ini, tanamkan dalam diri kita bahwa saya akan meninggal. Kalau bukan saya yang meninggal, pasti orang lain, keluarga saya. Kalau bukan saya meninggal, pasti keluarga saya. Yang menonton video ini, kalau bukan Anda yang meninggal, maka pasti keluarga Anda. Maka kalau Anda yang meninggal, kalau kita yang meninggal, maka kita mau mempersiapkan bekal amal soleh. Tapi kalau keluarga kita yang meninggal, kita selaku keluarganya, maka menyiapkan dana yang cukup untuk prosesi pemakaman sampai kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Dan memang ini sudah menjadi satu budaya kita di Sulawesi Selatan, bahwa kalau ada keluarga yang meninggal, tentu proses-prosesnya akan panjang. Acara khatmil Quran dimulai dimandikan, acara khatmil Quran, kemudian ceramah takziah, MC, qori, segala macam. Ada yang sampai 40 hari, ada yang sampai 100 harinya membacakan khatmil Quran. Jadi orang yang meninggal itu keluarganya seolah-olah kita harus diperas harus punya uang. Jadi kalau keluarga kita meninggal, seolah-olah kita diperas harus mempunyai uang. Kalau kita tidak ada uang, ya kita pinjam sama orang. Syukur-syukur kalau ada yang mau kasih pinjam. Kalau tidak ada yang mau kasih pinjam, orang kasar bilang mati siriki. Karena memang ini adalah satu budaya yang sebenarnya baik. Kalau kita berbicara nominal, berapa nominal yang kita butuhkan, itu tidak kurang dari 2,5 sampai 3 juta. Mulai dari dimandikan, kemudian acara khatmil Quran 30 juz, ceramah takziah 3 malam plus MC plus qori, itu tidak kurang dari 2,5 juta sampai 3 juta. Sedangkan yang namanya kematian ini kan kita tidak tahu kapan akan terjadi. Boleh jadi kita belum ada persiapan ekonomi, ya belum ada uang, lalu ada keluarga yang meninggal, ya kita akan bingung. Maka dengan adanya program ini, kita memudahkan masyarakat menengah ke bawah untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Juga di sisi lain, bahwa biasanya pendatang-pendatang yang dari daerah itu datang ke Makassar, dia cari tempat tinggal, biasanya dia bingung, tidak tahu kalau ada keluarganya meninggal. Mungkin dia panggil orang tuanya, mertuanya, dia bawa ke Makassar, meninggal orang tuanya, dia tidak tahu dia mau bergerak kemana, dia tidak tahu rumahnya Pak Imam, dia tidak tahu mau mencari penceramah di mana. Sehingga dengan dia ikut program ini, maka dia tidak bingung lagi, dan dia lepas dari itu semua. Mulai dari dimandikan jenazahnya, kemudian dimandikan jenazahnya, kemudian acara khatmil Quran 30 juz, ceramah takziah 3 malam plus MC plus qori. Ini sangat memudahkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Siapa saja yang ditanggung? Suami, istri, orang tua, mertua, dan anak. Jadi 5 anggota keluarga, bukan 5 orang, 5 anggota keluarga. Suami istri sudah 2 orang, mertua 4 orang, mertua 2 orang sudah 4 orang, orang tua 2 orang, jadi sudah 6 orang. Anak berapapun banyaknya, mulai dari 2, 3 sampai 10 itu akan ditanggung semua. Nanti ada formulirnya, formulir itu yang akan kita isi kalau dimasukkan namanya.
Terkait dengan program ini, sempat kami share video yang di awal itu memang ada pro kontra di dalamnya, ada yang senang, ada yang tidak senang. Ada yang bilang jangan mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada, ibadah yang tidak ada. Kemudian ada juga yang mengatakan apa faedahnya. Banyaklah. Saya dalam hal ini layaknya saya sebagai orang yang awam terhadap dalil hadis maupun ayat, saya menjawab dengan logika, karena saya paham bahwa orang yang mengajukan pertanyaan seperti ini dia sudah menyiapkan dalil. Jadi kalau kita memberikan pemahaman kepada dia dengan dalil, maka dia akan membantah kita dengan dalil pula. Jadi percuma berdebat argumentasi dengan orang-orang yang memang sengaja untuk mencari-cari kesalahan. Jadi saya menjawab sederhana saja bahwa ketika dia bilang lebih baik hasil dari 50.000 setiap bulan itu kita sedekahkan kepada anak-anak, kepada fakir miskin. Yang pertama, akad di awal orang bergabung dengan program ini adalah akad kematian. Kalau untuk bersedekah bukan. Yang kedua, sebaik-baiknya sedekah adalah bersedekah kepada orang yang tertimpa musibah. Ada yang saya berikan 50.000, si A, dan si B juga saya berikan 50.000. Si A ini orang yang punya pekerjaan, gajinya banyak, dan dia orang yang berkecukupan. Saya berikan 50.000 dianggap biasa-biasa. Sedangkan si B, saya berikan 50.000, dia orang yang kadang-kadang makan, kadang tidak, orang yang susah. Saya berikan 50.000, dia sangat senang, sehingga dia sangat bersyukur. Maka tentu berbicara nominalnya sama si A dan si B, tapi pahala yang saya dapatkan lebih banyak dari si B, karena dia orang yang lebih membutuhkan daripada si A. Jadi bersedekah bukan banyaknya, tapi seberapa perlu orang yang kita bantu. Maka sebaik orang yang kita bantu adalah mereka yang tertimpa musibah. Dalam hal ini keluarga yang ditinggal. Maka seandainya tidak ada keluarga kita yang meninggal, kita ikut berkontribusi 50.000, alhamdulillah, karena memang bukan itu yang kita inginkan. Kita cuma mengantisipasi jika ada keluarga yang meninggal, mengantisipasi saja. Berarti kan secara tidak langsung kita bersedekah kepada orang yang keluarganya meninggal, dan itu besar pahalanya. Kemudian yang ketiga ini khusus untuk mereka, ya, teman-teman yang mungkin berbeda mazhab cara pandang kita tentang ceramah takziah. Mungkin ada yang tidak senang, ada yang tidak suka. Cara berpikir saya sederhana, tidak semua orang mau baik, tidak semua orang mau mendengarkan nasihat, tidak semua orang mau mendengarkan ceramah, tidak semua orang mau ke masjid. Orang yang mau ke masjid itu orang yang sudah mau baik. Orang yang mau ke masjid sudah mau mendekatkan dirinya kepada Allah. Orang yang mendengarkan ceramah sudah mau merubah dari sifat jahatnya menjadi sifat yang baik. Masih banyak di luar sana yang tidak mau taat kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau mendengarkan ceramah, masih berzina, masih meminum, masih merampok, masih membunuh. Masih banyak perbuatan-perbuatan salah yang dia masih kerjakan. Dan nasihat tidak akan sampai kepada mereka. Mungkin mereka mendengarkan nasihat tapi melalui handphone, ceramah-ceramah online, dan itu dampaknya berbeda, jelas jauh berbeda. Ceramah lewat HP dengan secara langsung, tidak ada dia tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan kebaikan. Tapi meskipun dia seorang yang rusak, yang nakal, pembunuh, pezina, perampok, dan melakukan kemaksiatan yang lain, dia punya rasa kemanusiaan yang tinggi, dia punya rasa sosial yang tinggi. Mungkin tetangganya meninggal, meskipun dia orang yang nakal, dia tetap datang berbelasungkawa. Dia datang mendengarkan ceramah takziah hanya untuk menjaga perasaan tetangganya atau mungkin keluarganya yang meninggal. Dia datang meskipun hanya sekedar mendengarkan ceramah, meskipun dia jauh. Maka disitulah perannya seorang penceramah takziah. Disitulah momennya dia bisa memberikan nasihat kepada orang yang betul-betul tidak pernah terkena nasihat. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit menggugah hati teman-teman semua,
Kemudian salah satu tujuan kami buat program ini itu tadi, yang pertama untuk memudahkan masyarakat menengah ke bawah, kemudian yang kedua adalah untuk memperdayakan lembaga kami. Lembaga kami namanya Iqda Sulsel, Ikatan Dai Sulawesi Selatan. Secara hukum insya Allah sudah legal, kami sahkan di notaris, dan ada beberapa program-program, salah satu diantaranya adalah program IKMA ini. Untuk mengetahui apa saja program lembaga kami, silahkan ikuti channel YouTube kami, karena setiap kegiatan kami akan kami posting di channel YouTube lembaga kami, namanya Iqda Sulsel Official 5456. Sekian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.